Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita puji Tuhan pada sabat ini. Satu sabat kita lebih dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan sebelum kita merampungkan pelajaran sekolah sabat yang baru saja kita lalui 1 minggu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur pada sabat ini. Oleh karena kasih-Mu kami ada, karena kasih-Mu kami boleh belajar, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kami akan mempelajari kembali pelajaran sekolah sabat yang kami sudah lalui sepanjang minggu. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Berikan kami pemahaman dan pengertian dari sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah tiba tidak terasa di triwulan yang ketiga tahun 2020. Dan satu pelajaran yang sangat baik untuk satu triwulan ini oleh karena kita mempelajari yaitu menjalin persahabatan untuk Allah dan sukacita berbagi di dalam misinya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa sebenarnya yang menjadi inti pelajaran kita sepanjang satu triwulan ini? Ialah bahwa Tuhan mau agar kita bersahabat dan boleh membagikan pekabaran firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di dunia sekarang ini. Nah, pertanyaan kepada kita ialah mengapa harus bersaksi? Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, 1 Timotius pasal 2, ya, boleh kita membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Timotius pasal yang kedua ayat 3 dan 4, firman Tuhan katakan, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan bila mana saya mau tambahkan dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, firman Tuhan lebih jelas lagi, kenapa sepertinya dunia ini ditunda di dalam mengakhiri akan sejarah dunia ini. Kenapa tertunda? Kenapa Yesus belum datang? 2 Petrus pasal 3 ayat 9 firman Tuhan katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penundaan kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan Yesus yang kedua kali, adalah karena merindukan ada banyak orang yang bertobat. Jadi kalau kita bisa melihat sekeliling kita sekarang, bagaikan ladang yang sedang menguning, yang mau dituai tetapi ada masalah, yaitu penuai sedikit. Apakah saudara mau menjadi bagian di dalam pekerjaan ini? Dan pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa kerinduan Allah yang terbesar adalah agar semua manusia di mana saja menyambut kasih Allah. Dan bukan hanya itu, agar mereka menerima rahmat-Nya, diubahkan oleh Roh Kudus dan diselamatkan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca satu tema dalam Alkitab ini adalah berita keselamatan. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka rencana keselamatan itu sudah disampaikan kepada Adam dan Hawa. Dengan datangnya seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus ke atas dunia ini. Dan saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita harus bersaksi? Karena bersaksi memberikan kesempatan untuk selamat. Bersaksi itu menolong kita sendiri yang membawa pekabaran ini untuk kuat menghadapi hari-hari yang penuh tantangan ini dan supaya diselamatkan. Kita memang sudah selamat, di situ Yesus mati di Golgota. Jaminan keselamatan bagi semua orang berdosa sudah ada. Tetapi kita dalam perjalanan menuju kepada keselamatan itu mempunyai banyak tantangan.
Itulah sebab saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, meskipun Allah menyatakan dirinya, ya, melalui alam, melalui rohnya, melalui pemeliharaannya, melalui kasihnya, tapi saudaraku yang kasih, yang lebih jelas pernyataan Allah itu adalah melalui Yesus Kristus. Dan inilah sebenarnya yang harus kita perkenalkan. Ya, ingat Rasul Paulus yang sebelumnya namanya adalah Saulus, sebelumnya adalah musuh orang Kristen. Dia adalah orang yang sangat benci orang yang menganiaya orang-orang Kristen. Tetapi setelah dia, ya, ditaklukkan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, dipanggil dalam kebenaran ini, ingat, kemana saja Rasul Paulus, pekabarannya adalah tentang Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang kasih, ada apa rupanya dengan Yesus? Karena kalau kita memberitakan Yesus, berarti itu adalah berita tentang keselamatan. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu dikatakan yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, saudara-saudara perhatikan ini, ya. Seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah, barang siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu, dan bukan hanya itu saja, tetapi menutupi banyak dosa. Yakobus pasal 5 ayat 19 dan 20. Jadi pada waktu kita menuntun orang kepada Kristus, dia bukan hanya membuat dia berbalik, tetapi dosanya diampuni dan orang itu diselamatkan. Luar biasa saudara. Ya, inilah sebenarnya kabar yang paling penting bagi dunia sekarang ini kita harus sampaikan. Mengapa kita harus bersaksi? Karena bersaksi membuat Yesus dan seisi sorga bersuka cita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah satu kebanggaan dan satu, ya, sukacita besar, kebahagiaan besar bagi kita kalau bisa kita membuat sorga berbahagia? Sekali lagi saudara yang mendengarkan akan firman Tuhan ini, dimanapun saudara, ingat, gereja ini dibangun, diorganisir untuk membawa kabar Injil. Dan saudara-saudara tolong ingat kalimat ini dalam Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, kata firman Tuhan, demikian juga akan ada sukacita di sorga oleh karena satu orang yang berdosa yang bertobat. Satu orang saja yang bertobat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lebih dari sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, satu orang, marilah gereja kita ini, marilah umat Tuhan ini yang sudah merasa bahwa mereka adalah orang Kristen, pengikut Yesus, yang sudah mengakui bahwa mereka pengikut Yesus. Saudara-saudara, orang yang percaya kepada firman tetapi tidak melakukannya, itulah pelajaran kita sahabat lalu. Dia menipu dirinya sendiri. Jadi orang yang betul-betul percaya firman Tuhan harus bersaksi. Dan bersaksi itu membawa keselamatan kepada orang lain. Dan bila mana orang lain sudah selamat, maka akan ada sukacita di sorga. Luar biasa. Saudara-saudaraku, kalau manusia bersukacita, itu kecil nilainya. Tapi kalau sorga bersukacita, makhluk ilahi bersukacita, saudara yang kasih, Allah yang ilahi itu bersukacita, itu tidak bisa dibayangkan, dibandingkan dengan apa saja yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, ada jaminan kemenangan
bila mana kita mau ya membawa pekabaran ini kepada orang lain. Ya. Firman Tuhan katakan dalam Yefanya pasal 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, dan ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membahari engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan bersorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Jadi pada waktu kita ini dalam sukacita, dalam sorak-sorai, membawa pekabaran ini dan mendapatkan jiwa yang dimenangkan, saudaraku yang kasih, di dalam sukacita kita dipersatukan dengan sukacita sorga. Luar biasa. Ya. Inilah yang sebenarnya kenapa setan berusaha meninabobokkan kita. Saya menyadari, saudaraku, ingat masa-masa yang sekarang ini yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya untuk mengkoreksi diri sendiri. Masa pandemi ini harusnya kita tidak berdiam diri. Saya mau katakan kepada kita, saudara, berikan porsi Tuhan untuk menyelamatkan kamu. Berikan porsi Tuhan untuk menjagamu. Engkau sudah melakukan tugasmu, pelayananmu, menjaga dirimu secara kesehatan, ya. Tetapi jangan lupa padukan dengan kuasa sorga. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bersaksi supaya bertumbuh. Sebenarnya kalau kita terbiasa untuk membawa pekabaran ini kepada orang lain, kita yang beruntung, saudara. Kenapa? Karena pada saat kita bawa pekabaran ini, kita yang lebih dahulu dikuatkan. Sesungguhnya Allah dapat mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang berdosa tanpa bantuan manusia. Bisa dia lakukan. Dia Allah perkasa, segala sesuatu bisa dia lakukan. Tetapi dikatakan supaya kita mengembangkan tabiat seperti Kristus. Itulah sebabnya kita wajib mengambil bahagian dalam pekerjaan ini. Ditulis dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 140. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada ruginya menginjil. Justru kita kalau tidak menginjil, saudaraku, kita rugi. Dan tidak ada orang yang akan melewati pintu gerbang sorga yang tidak pernah menginjil. Ini harus menjadi peringatan bagi kita. Jangan sampai kita dibuat ilustrasi dalam pelajaran sekolah sahabat kita seperti laut mati. Kenapa disebut dia laut mati? Karena laut mati adalah salah satu laut yang jauh di bawah permukaan air. Dia hanya menerima dari semua sungai-sungai yang ada di sekitarnya, tidak pernah berbagi dengan yang lain, sehingga tidak ada sesuatu yang bisa hidup di laut mati, kecuali beberapa jenis yang jauh di bawah. Tetapi kalau kita melihat, saya sudah pernah ke laut mati, saudara. Berbeda kalau kita melihat laut yang lain. Laut yang lain kita bisa melihat warna-warni, kita bisa melihat makhluk hidup di dalamnya, bisa terang, kita bisa melihat bagaimana ada ikan di sana atau makhluk-makhluk yang tumbuhan yang lain. Tapi laut mati berbeda. Itulah sebabnya kenapa diilustrasikan orang yang telah mengalir kasih karunia kepadanya tetapi tidak mengalirkannya kepada orang lain, saudaraku, dia seperti laut mati. Mereka yang akan menjadi pemenang harus ditarik keluar dari diri mereka. Kita harus keluar dari diri ini. Kita harus bisa menyatukan diri kita dengan Tuhan kita.
dalam semangat, dalam tabiat, dalam pelayanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita harus bersaksi? Karena kesetiaan kita kepada Kristus ditunjukkan melalui kesaksian. Jadi kalau kita mengatakan kita ini penurut kepada Yesus Kristus, kita adalah orang yang setia kepadanya, harus bersaksi. Ya. Saudara-saudaraku, Kisah pasal 13:47 katakan, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang kasih, kita ini sudah ditentukan Allah. Itulah arti dari gereja. Ya. Call out, dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang mulia. Untuk apa? Saudara-saudaraku, 1 Petrus 2:9, untuk memberitakan keajaiban pekerjaan Allah kepada orang-orang lain. Jadi kita ini dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang, menjadi terang kepada bangsa-bangsa lain. Itulah sebenarnya hakikatnya menjadi seorang Kristen yang sejati. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita katakan kita orang yang setia sama Tuhan, omong kosong kalau kita tidak membagi-bagikan firman ini. Kita menipu diri kita sendiri. Kita berdusta kepada diri dan kita berdusta kepada Tuhan. Kalau kita katakan kita orang Kristen, pengikut Yesus, tapi tidak menginjil. Saudara, Rasul Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak menginjil. Terlalu sedikit bagimu, dikatakan, hanya menjadi hambaku untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang telah terpelihara. Tetapi aku, dikatakan di sini, akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Yesaya pasal 49 ayat 6. Saudara-saudaraku, terlalu kecil saya menjadi pendeta di mata Tuhan. Terlalu kecil saya menjadi seorang anggota majelis di dalam gereja, seorang ketua, saudara-saudaraku, anggota gereja biasa. Terlalu kecil, saudara. Tetapi bila mana saudara menjadi terang kepada orang lain, engkau adalah orang besar di mata Tuhan. Saudara, mari kita memenuhi misi sorga. Mari kita menggenapi misi Yesus Kristus, membawakan pekabaran ini ke seluruh dunia. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukannya. Dan yang terakhir, bersaksi adalah dimotivasi oleh karena kasih. Di dalam 2 Korintus pasal 5, 2 Korintus pasal 5 ayat 14 ayat 15. Sebab kasih Kristuslah yang menguasai kami. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kasih Kristus ya yang menguasai hati. Kalau itu sudah menguasai hati kita, kita akan mau melakukan apa saja demi Kristus. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat ini saya memanggil kita, sorga memanggil saudara. Kasih itu harus berada dalam hati. Seorang Kristen yang benar, tingkah lakunya harus tetap bermotifkan kasih. Cinta kasihnya yang sudah berakar dia dalam Kristus akan menimbulkan satu perhatian yang luar biasa, ya, yang tidak mementingkan diri dengan melayani sesamanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apabila kita mau diberkati dan keselamatan itu yang Tuhan sudah anugerahkan
tetap menjadi jaminan bagi kita. Gereja diminta untuk melayani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, gereja perjanjian baru menghadapi bahaya kegagalan untuk mengerti tujuan dari keberadaannya. Dan hal yang sama bisa terulang kembali. Gereja yang sekarang juga, saudara atau saya bisa gagal memahami keberadaan kita. Kita ada di dunia ini menjadi terang. Kita ada di dunia ini menjadi saksi. Kita ada di dunia ini memperkenalkan kebenaran Tuhan. Melupakan bahwa kekuatan untuk melawan kejahatan paling baik diperoleh oleh pelayanan yang agresif. Ya. Dan dikatakan mereka mulai memikirkan bahwa mereka tidak mempunyai pekerjaan begitu penting seperti menjaga sidang di Yerusalem dari musuh. Gantinya mendidik orang yang baru bertobat untuk menyampaikan kabar Injil kepada mereka yang belum pernah mendengar. Mereka ada dalam keadaan bahaya, mengambil jalan yang akan menuntun semuanya untuk merasa puas dengan apa yang telah dilaksanakan. Saudara-saudara, jangan bangga dengan keadaan saudara sekarang ini. Kita harus bisa berubah. Jangan ada dalam zona aman. Kenapa saudaraku? Oleh karena Tuhan mau pada waktu Dia datang, kita ini adalah orang yang bekerja sungguh-sungguh, adalah orang-orang yang sudah melayani dengan sungguh-sungguh. Saya tutup dengan firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-11. Kitab Matius, apa dikatakan di sini? Pasal 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasan dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita melakukan pekerjaan ini dengan sukacita. Menjadi saksi, beritakan kebenaran ini, jangan simpan saudara. Karena saudara akan dianggap oleh Tuhan adalah pekerja yang jahat kalau tidak mau melayani. Ya, karena kita sudah dipercayakan kebenaran itu. Dan kalau saudara simpan, itu sama seperti orang yang menerima 1 talenta. Tuhan katakan, tangkaplah dia, lalu bawalah ke tempat yang sangat sunyi, dan biarlah dia diikat dan mati di sana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang yang melakukannya ditambah, tapi yang menyembunyikan akan dihukum. Tinggal pilih, itu adalah pilihan. Terserah saudara, terserah saya. Tapi marilah kita memilih yang terbaik, melakukan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami puji muliakan Tuhan pada saat ini. Kami baru saja dikenyangkan dengan firman Tuhan. Sesungguhnya Allah rindu untuk bersuka cita bersama-sama dengan kami umat-umat-Mu. Bila mana kami boleh digunakan oleh Tuhan, melayani, bersaksi, membawa kebenaran kepada orang-orang yang berada dalam kegelapan. Dan bila mana mereka boleh dimenangkan ya Tuhan, satu orang yang berdosa yang dimenangkan bagi Tuhan, sukacita di sorga akan terjadi. Terjadilah itu dalam hidup kami ya Bapa. Ajari kami supaya kami boleh menjadi saluran berkat kepada dunia yang penuh dosa ini. Berkati kami anak-anak-Mu, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.